Sejarah Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu pusat perbelanjaan jaringan, daring atau online shop di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko daring. Sejak diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia dapat digunakan oleh semua orang secara gratis. Dengan visi membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet, Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Tokopedia.com resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Berkat perannya dalam mengembangkan bisnis daring di Indonesia, Tokopedia berhasil meraih penghargaan Marketplace of the Year 2040 untuk sektor e-commerce pada acara Marketplace Conference 2015 yang digelar oleh Marketplace Inc. pada tanggal 11 Desember 2014. Pada tanggal 12 Mei 2016, Tokopedia terpilih sebagai Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economic Award 2016. Pada situs Tokopedia terdapat syarat dan ketentuan yang mana isinya mengenai perjanjian antara pengguna dan Tokopedia. Di antara perjanjian tersebut tentang seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab pengguna dan Tokopedia, serta tata cara penggunaan sistem layanan Tokopedia. Visi Tokopedia yakni yang pertama, membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Yang kedua, menjadi penyedia sarana transaksi online yang terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Misi Tokopedia yakni menggunakan teknologi dari web dan internet secara tepat. Yang kedua, memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia baik yang dilakukan secara online maupun offline. User Tokopedia terbagi menjadi 3, yaitu pertama, pengguna. Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan Tokopedia namun tidak terbatas pada pembeli, penjual, ataupun pihak lain yang sekedar berkunjung ke situs Tokopedia. Yang kedua, pembeli. Pembeli adalah pengguna terdaftar yang melakukan permintaan atas barang yang dijual oleh penjual di situs Tokopedia. Yang ketiga, penjual. Penjual adalah pengguna terdaftar yang melakukan tindakan buka toko atau melakukan penawaran atas suatu barang kepada para pengguna situs Tokopedia. Sistem pembayaran Tokopedia. Sistem pembayaran di Tokopedia ini menggunakan sistem rekening bersama atau escrow. Dalam hal ini, Tokopedia berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi antara penjual dan pembeli, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak penipuan. Hingga awal tahun 2017, terdapat 2 macam kategori pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Tokopedia.com, yaitu sistem pembayaran instan dan sistem pembayaran manual. Sistem pembayaran instan di Tokopedia itu kita tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran karena pembayaran sudah otomatis terverifikasi. Pada sistem pembayaran instan itu terdiri dari Mandiri ClickBuy, Mandiri eCash, BCA ClickPay, ePay BRI, BRI Virtual Account, BNI Virtual Account, Indomaret, 7-Eleven, Alfamart, Pos Indonesia, kartu kredit, cicilan, dan sedangkan pada sistem pembayaran manual di Tokopedia, kita sebagai pembeli harus melakukan konfirmasi pembayaran kita
dan tidak perlu lagi melakukan konfirmasi pembayaran asalkan nominal yang kita transfer itu sudah sesuai dengan nominal yang diberikan untuk kita bayar. Biasanya mengandung angka unik di belakang nominal harga dan ongkos kirim yang terdiri dari transfer ATM, setoran tunai, internet banking, dan mobile banking. Sistem informasi manajemen pada Tokopedia.com. Yang pertama yaitu Transaction Process System adalah sistem informasi yang mengatur segala bentuk proses transaksi antara pemilik perusahaan dengan target konsumen. Biasanya dalam sebuah perusahaan digunakan customer support atau kasir atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Pada Tokopedia.com, transaction process terdapat pada aplikasi dari Tokopedia Apps yang berinteraksi langsung dengan penggunanya dengan beberapa fitur-fitur yang ditawarkan untuk dibuatkan transaksinya. Sementara sistem dari transaction process dihandle oleh customer service yang bertugas menangani masalah dari customer dan merupakan pihak yang akan berinteraksi langsung dengan customer. Yang kedua yaitu Manajemen Informasi System. Manajemen Informasi System adalah sistem informasi yang menyediakan atau memberi laporan detail kepada pihak manajemen. Laporan ini berguna untuk efisien dan transaction process system di Tokopedia. Manajemen informasi sistem terdapat pada laporan data dari customer service kepada atasan bidang atau supervisor. Laporan yang dikeluarkan dapat berupa statistik dan data pemesanan selama kurun waktu tertentu atau kinerja atau review dari karyawan yang ada. Yang ketiga yaitu Decision Support System. Ialah sistem informasi yang menggunakan data khusus yang mendukung Executive Support System atau ACE dalam pengambilan sebuah keputusan untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Decision Support System pada Tokopedia.com menggunakan data khusus yang didapatkan dari pengumpulan data untuk memberikan saran keputusan berupa ekspansi produk, penambahan fitur-fitur atau layanan, atau tentang kerjasama dengan mitra penjual yang berada di Tokopedia. Yang keempat yaitu Executive Information System adalah bagian tingkat tertinggi dari sistem informasi suatu perusahaan yang berperan pada pembuatan kebijakan baru, mengesahkan kebijakan baru, serta mengeksekusi kebijakan tersebut. Di Tokopedia, komisaris utama merupakan bagian dari Executive Information System, sesuai tugasnya sebagai pembuat kebijakan. Kelebihan pada Tokopedia. Pertama, aplikasi pada Tokopedia mudah digunakan. Kedua, loading website cepat ketika memang dalam kondisi normal. Ketiga, konsumen bisa mencari dengan mudah barang yang dibutuhkannya. Hal ini karena Tokopedia merupakan marketplace di mana jutaan penjual memasarkan produknya. Keempat, lebih aman bila bertransaksi pada Tokopedia, karena di sini Tokopedia bertindak sebagai pihak ketiga dan penengah antara penjual dan pembeli. Dana yang ditransferkan oleh pembeli akan diterima oleh pihak Tokopedia setelah ada konfirmasi penerimaan barang dari pembeli dan tidak ada komplain terhadap barang yang diterima. Baru kemudian pihak Tokopedia mentransfer ke rekening penjual. Kelima, adanya fitur Toko Cash yang membuat transaksi belanja lebih mudah karena transaksi pembayaran dilakukan melalui Toko Cash, sehingga dapat menghemat waktu dan pembayaran otomatis langsung terverifikasi oleh pihak Tokopedia. Keenam, loading website cukup ringan, terutama di bagian halaman toko dan produk yang sangat minimalis tapi informatif. Ketujuh, tampilan antarmuka, baik itu website dan aplikasi, begitu simpel, sederhana, dan jelas. Kelemahan dalam Tokopedia. Yang pertama,
terlalu banyak produk spam. Produk yang harganya hanya Rp100 bukan bonus dan bukan harga asli, tapi hanya berisi info atau basa-basi saja, sehingga sangat menyusahkan pembeli ketika mencari barang dengan urutan termurah. Yang kedua, dalam pencarian produk, penjual yang tidak aktif pun diikut sertakan. Yang ketiga, tidak adanya fitur yang menampilkan jumlah stok barang yang tersedia, sehingga sebelum memesan barang, pembeli bertanya langsung kepada penjual, dan ini cukup memakan waktu. Yang keempat, untuk pembayaran melalui manual atau internet banking, perlu waktu beberapa menit untuk memverifikasi pembayaran setelah bukti pembayaran diunggah. Dunia penuh dengan harapan besar, keinginan besar. Bagaimana dengan yang kecil, yang takut memulai karena penuh kekurangan? Bagi bangsa ini, kecil bukanlah kekurangan, tapi sebuah dorongan. Kita berani memulai dengan langkah kecil, menyatukan perjuangan-perjuangan kecil, meruncingkan bambu-bambu kecil, demi mewujudkan mimpi satu bangsa. Yang kecil dianggap tak penting, tapi Tokopedia percaya mimpi besar takkan nyata tanpa satu langkah kecil yang memulainya. Dengan semangat yang sama, kami bangga telah bersama 6 juta penjual berani mengambil langkah. Bersama Tokopedia, mulai aja dulu. Review atau analisis iklan Tokopedia. Dengan langkah kecil, bersama Tokopedia, kita bisa gapai tujuan yang besar. #mulai aja dulu. Iklan didesain agar memberikan pengalaman yang seru, dihadirkan dalam serial video berdurasi pendek penuh warna yang ditutup dengan tagar #mulai aja dulu. Meski pembawaan isu tersebut nampak ringan, iklan ini memiliki pesan inti yang serius. Iklan tersebut bertujuan untuk mengingatkan pemirsanya bahwa mimpi dapat menjadi kenyataan bila kamu mencoba memulainya. Dengan iklan ini, berharap agar orang-orang berhenti menunda-nunda dan menyabotase diri sendiri dalam mengejar mimpi. Mereka harus bisa mulai mencari jalan untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Yang paling penting di sini adalah cukup mulai. Dari situ, entah siapa yang tahu kemana usaha akan membawa kita. Dalam iklan ini mengajak untuk bergabung dengan Tokopedia yang memberikan kemudahan, akses, variasi, pilihan, dan solusi yang memudahkan individu untuk mencapai tujuan mereka, bahkan ketika mereka tidak tahu harus mulai dari mana, karena semuanya secara harfiah bisa dimulai dari Tokopedia. Penggunaan hashtag bisa dikatakan sebagai ikon dari produk. Dalam pembuatan iklan, menggunakan hashtag, pemilihan gaya, dan jenis kata pun menjadi bagian yang penting, agar kata yang digunakan dapat menyimpulkan pesan iklan sendiri. Di antaranya, eksploratif, yaitu penerapan gaya dan jenis kata dalam mulai aja dulu. Jenis katanya dipilih karena bahasa yang digunakan tidak terlalu baku atau tidak terlalu kekinian. Naratif, dalam hashtag mulai aja dulu yang bukan merupakan sebuah narasi, hanya terdapat 3 kata ini tetapi memiliki gaya bahasa yang mengandung unsur imajinasi saat orang-orang melihatnya. Argumentasi cukup mempengaruhi audiens dengan makna yang terkandung, yaitu sebuah gerakan untuk mengajak orang-orang melakukan apa yang diinginkan tanpa keraguan. Kekurangan iklan yaitu awalannya tidak menjelaskan tentang iklan apa, yaitu tidak menjelaskan tentang Tokopedia, jadi membuat penonton masih meraba-raba iklan apa yang dimaksud. Kelebihan iklan yaitu konsep iklan yang diusung jika ditonton sampai habis memberi kesan bagi penonton, dapat terlihat dari berbagai profesi yang berbeda-beda, jadi tidak hanya fokus pada satu sudut pandang saja, apalagi dengan hashtag mulai aja dulu yang singkat dan mudah diingat.